Halo teman-teman semua, selamat sore. Selamat datang di podcast kita kali ini dari Program Studi Pariwisata Institut Teknologi Sumatera. Mengingat tentang berbicara soal pariwisata ya teman-teman, mungkin yang ada di pikiran orang lain itu cuma sekedar jalan-jalan gitu ataupun rekreasi, liburan gitu ya. Tapi sebenarnya di balik pariwisata itu sendiri menyimpan berbagai makna dan juga berbagai makna yang sangat luar biasa ya teman-teman, mengingat pariwisata ini merupakan Indonesia, jadi banyak sekali hal yang perlu dikembangin dari pariwisata. Nah, di sini kita sudah mengundang berbagai narasumber dan dari program studi pariwisata yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Sebelumnya untuk tema kita kali ini, pembahasan kita yaitu tema yang sangat menarik, yaitu Tourism for Education, di mana di sini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pariwisata keberlanjutan, pariwisata edukasi, dan keunikan-keunikan lain dari pariwisata itu sendiri. Jadi saya harap melalui podcast ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya tidak sendiri teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Tarmista Dewi Panjaitan dengan rekan host saya. Ya, perkenalkan saya Rafael Pater dengan NIM 135200117 yang akan di sini kita juga mendatangkan untuk diskusi pada hari ini. Narasumber yang sangat luar biasa hebat dalam segi pengalaman dan pendidikan mereka di pariwisata ITERA ya teman-teman. Di sini sudah ada Mbak Delin, Mbak Fadila, Mbak Rukma. Halo Mbak-mbak sekalian. Halo. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dari Mbak Delin mungkin ya, NIM-nya berapa, terus sekarang sudah menempuh semester berapa Mbak di Prodi Pariwisata? Baik, perkenalkan nama saya Delin Hanifa dengan NIM 123520024. Sekarang saya dalam semester 6 di Prodi Pariwisata Institut Teknologi Sumatera. Mbak Fadila dilanjutkan dengan Mbak Rukma nanti. Oke, izin masuk, izin memperkenalkan diri semua. Saya Fadila Febriani Saputri dengan NIM 123520030. Sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 ya. Terus sekarang juga sedang masuk ke semester 6. Kebetulan saya juga lagi masuk lagi merancang TA, merancang sempol. Udah sih, cukup. Baik, perkenalkan nama saya Rukma Bintang Sinaga dengan NIM 123520014. Saya sedang menempuh pendidikan di ITERA S1 di program studi pariwisata. Kesibukan saya sekarang itu lagi menyusun untuk sempol. Ternyata mbak-mbaknya lagi menempuh pendidikan akhir ya Mbak ya. Semoga dilancarkan sampai wisuda ya Mbak ya. Amin. Oke, teman-teman, mungkin sudah nggak sabar ya menunggu ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh mbak-mbak sekalian. Mungkin boleh rekan host saya Fael untuk Baik, terima kasih kepada Mbak Tarmistu ya. Mungkin untuk ketiga narasumber kita sudah punya ada Mbak Fadila, Mbak Delin, dan Mbak Rukma Bintang Sinaga. Jadi mungkin untuk pembahasan kita kali ini itu akan membahas maksud dan tujuan strategis prinsip
pariwisata ya makasih yang Fael. akan dipandu dengan Izin Mbak masuk ya Fadila. mungkin. Pertama Mungkin mungkin supaya kalau nggak kita kelamaan ngomongin tentang pariwisata ya mungkin kepada Mbak yang Fadila kebayang saya pasti persilakan. soal liburan tuh. Jalan-jalan terus tentang mengunjungi tempat wisata yang menarik terus mungkin refreshing lah istilahnya. Tapi sebenarnya di balik sebuah destinasi wisata itu yang bisa berkembang baik gitu ya, pasti ada proses perencanaan strategi yang cukup panjang pastinya. Nah, pariwisata sendiri juga terus mengalami perkembangan gitu dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita lihat secara sederhana tuh pada tahun sekitar 1950-an ya sampai 1980-an itu tren pariwisata itu lebih dikenal dengan istilah yang saya tahu itu mass tourism gitu ya. Gitu. Lanjut pada masa pariwisata ini juga lebih fokus pada jumlah wisatawan yang datang sebanyak-banyaknya. Nah, banyak destinasi juga dibangun secara besar-besaran gitu untuk menarik kunjungan wisatawan. Nah, tapi pada sekitar tahun memasuki tahun 1990 sampai awal tahun 2000-an itu mulai tuh muncul kesadaran bahwa pariwisata itu terlalu masif gitu. Dan karena terlalu masif itu bisa menimbulkan dampak negatif gitu. Seperti yang pertama tuh ada kerusakan lingkungan, terus ada juga berkurangnya nilai budaya lokal. Nah gitu. Karena dampak negatif yang udah saya sebutkan tadi, mulai nih berkembang konsep alternatif tourism. Nah, yaitu bentuk pariwisata yang lebih memperhatikan lingkungan, budaya, lalu serta pengalaman wisata yang lebih berkualitas. Nah, sekitar pada tahun 2000-an juga tuh hingga sekarang tuh tren pariwisata itu semakin berkembang tuh menuju ke konsep pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pengalaman. Nah, wisatawan tuh sekarang tuh nggak perlu wisatawan tuh sekarang tuh kayak nggak cuman ngelihat wisata doang, kayak kita ngeliat doang wisatanya. Jadi wisata tuh bisa sambil mendapatkan pengalaman baru, serta kayak kita bisa belajar baru yang ada di tempat wisatanya juga, terus lalu kita bisa berinteraksi juga sama masyarakat lokal gitu. Oke. Oke, izin jawab ya pertanyaan dari Fael itu bagaimana mendorong perubahan tren wisata baru. Terus, nah lanjut lagi dari perkembangan pariwisata itu muncul nih beberapa jenis wisata baru kan. Nah, salah satunya itu yang saya ketahui itu ada pariwisata edukasi. Nah, konsep pariwisata edukasi ini mulai berkembang tuh sekitar tahun 1990-an ketika banyak pakar wisata tuh mulai menekankan pentingnya unsur pembelajaran dalam kegiatan wisata tuh. Nah, ide ini kemudian banyak dikembangkan oleh akademisi dan praktisi pariwisata yang melihat bahwa wisata dapat menjadi belajar yang menyenangkan. Oke, Mbak Fadila. Menurut Mbak Fadila nih, seberapa penting sih unsur pembelajaran dalam kegiatan wisata saat ini, dan apakah wisatawan mulai mencari pengalaman yang lebih edukatif untuk saat ini? Apa gimana Mbak? Boleh tolong dijelasin?
Nah, oke, jawab ya. Dari pertanyaan Tanwes itu, di Indonesia itu pengembangan pariwisata juga udah ada di dasar hukum ya, yang jelas yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisataan. Pada undang-undang itu dijelasin tuh tentang pariwisata itu harus dilakuin secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Habis itu selain itu juga program itu banyak tuh, pembangunan program pariwisata tuh banyak tuh di Indonesia tuh, yang bisa mendorong pengembangan wisata seperti nilai edukasi, yang memiliki nilai edukasi itu banyak. Nah, dari banyaknya pengembangan desa wisata, ada ekowisata juga maupun desa berbasis budaya yang tidak hanya menawarkan keindahan tempat, tetapi juga memberikan pengalaman belajar bagi wisatawan. Dan kalau kita lihat dari maksudnya itu, prinsip pariwisata itu sebenarnya berfungsi sebagai pedoman atau arah dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya prinsip ini nih, pengembangan wisata dapat dilakukan secara lebih struktur dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja. Sedangkan tujuan strategis dari prinsip pariwisata antara lain itu untuk meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oke Mbak, saya juga pengen tahu nih Mbak terkait kalau kita nih bicara tentang pengembangan pariwisata ya Mbak ya, menurut Mbak Fadila itu strategi yang tepat agar pariwisata bisa memberikan dampak sama manfaat ekonomi tapi tetap menjaga lingkungan dan budaya lokal itu gimana Mbak? Nah, dalam nyusun strategi pariwisata tuh ya, kita tuh ada prinsip yang perlu diperhatikan gitu ya. Mungkin ada 3 lah. Yang pertama itu ada prinsip berkelanjutan yang pertama, yaitu mastiin bahwa semua kegiatan wisata itu tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Terus yang kedua itu ada prinsip keterlibatan masyarakat. Jadi dalam pengembangan pariwisata edukasi ini tuh harus melibatkan masyarakat lokal tuh secara langsung. Jadi baik dalam pengelolaan wisata maupun dalam penyediaan aktivitas edukasi bagi wisatawan tuh. Yang ketiga tuh ada prinsip edukasi itu ya, karena tujuan utama dari pariwisata edukasi itu adalah memberikan pengalaman belajar. Jadi setiap aktivitas wisata tuh sebaiknya memiliki nilai pengetahuan yang bisa dipelajari oleh pengunjung. Baik Mbak, sangat luar biasa sekali ya teman. Ternyata si pariwisata di dunia bahkan di Indonesia itu sangat bermacam ya teman-teman. Bukan hanya berfokus pada rekreasi dan healing semata, tapi juga ternyata banyak prinsip yang perlu diterapkan dan dipertimbangkan ya Mbak. Salah satunya pengembangan pariwisata edukasi ini ya. Oke, mungkin kita tadi Mbak Fadila sudah menyinggung terkait pariwisata keberlanjutan ya. Mungkin kita bisa next. Saya juga pengen tahu nih apa sih sebenarnya pariwisata keberlanjutan itu. Ngomong terkait pariwisata itu tujuan dan maksudnya itu pariwisata keberlanjutan itu gimana sih bentukannya kira-kira gitu. Mungkin Mbak Delin kali ya. Mbak Rukma maaf. Mbak Rukma boleh tolong ngasih materi terkait pariwisata keberlanjutan itu bagaimana menurut perspektif Mbaknya sendiri? Baik, izin masuk. Terima kasih kepada host kita Tanmestu. Tadi kan kita sudah mendengar terkait prinsip dari pariwisata edukasi itu ada pariwisata berkelanjutan. Jadi di sini kan seperti kita tahu ya teman-teman bahwa pariwisata berkelanjutan itu pada dasarnya itu adalah konsep wisata yang tidak hanya memikirkan kesenangan wisatawan sekarang, tapi juga memikirkan dampak untuk masa depan. Nah, kalau menurut UNWTO itu
pariwisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat. Artinya ketika kita datang ke suatu tempat, kita kita tidak merusak alamnya, tidak mengganggu kehidupan masyarakat setempat, dan tetap juga menjaga nilai budaya yang ada di sana. Saya ingin bertanya Mbak Rumah. Jadi kalau kita melihat kondisi pariwisata sekarang, menurut Mbak ini seberapa penting sebenarnya Oke, di sini saya penerapan kasih konsep contoh sederhananya, pariwisata misalnya ketika kita berkelanjutan dalam berkunjung ke pengelolaan Taman Nasional sebuah atau tempat destinasi wisata alam. Seperti itu Mbak Rumah. Nah, dalam konsep pariwisata berkelanjutan ini, wisatawan diharapkan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman, dan tidak mengganggu satwa liar. Selain itu, kegiatan wisata juga sebaiknya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Misalnya dengan menggunakan jasa pemandu lokal, membeli produk UMKM setempat, atau menginap di homestay milik masyarakat setempat. Nah, di sini juga pariwisata edukasi punya peran penting, yaitu di mana dalam pariwisata edukasi itu jenis wisatanya tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi juga memberikan pengalaman belajar. Jadi ketika wisatawan datang ke suatu tempat, mereka juga mendapatkan pengetahuan. Misalnya tentang alam, budaya, dan kehidupan masyarakat setempatnya. Baik, menurut Mbak, bagaimana peran pariwisata edukasi ya dalam Oke, di sini saya kasih contoh lagi ya. Misalnya ketika kita berkunjung ke desa wisata, kita nggak melihat tentang pemandangan aja atau berfoto saja, tetapi juga belajar membuat kerajinan tangan, memasak makanan tradisional dari mereka, terus mendengar cerita tentang sejarah dari desa tersebut. Nah, dari situlah wisatawan bisa lebih memahami dan menghargai budaya lokal yang ada di tempat tersebut. Nah, apa sih hubungannya antara pariwisata berkelanjutan dan pariwisata edukasi? Nah, sebenarnya mereka ini memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, ketika wisatawan diberikan informasi dan pengetahuan selama berwisata, mereka akan lebih sadar terkait pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai budaya lokal. Jadi, wisatawan tersebut tidak hanya datang, tetapi juga menikmati tempat wisatanya. Lalu pulang, tapi juga membawa pemahaman yang baru. Contoh lainnya itu bisa kita lihat di kawasan konservasi atau Taman Nasional, yaitu yang misalnya contoh di TNWK, Taman Nasional Waikambas. Biasanya di sana ada pemandu yang menjelaskan tentang ekosistem hutan, jenis-jenis satwanya yang ada di sana, atau pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, dengan adanya penjelasan seperti ini, wisatawan jadi tahu kenapa mereka tidak boleh memberi makan satwa liar dengan sembarangan, atau kenapa jalur wisata tersebut tidak boleh dilanggar. Nah, selain itu juga, pariwisata edukasi ini juga bisa membantu masyarakat lokal. Masyarakat bisa menjadi pemandu wisata, membuka lapangan pekerjaan, itu seperti kelas kerajinan, dan memperkenalkan budaya mereka kepada wisatawan. Dengan begitu, wisatawan tidak hanya menguntungkan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Begitu, Rafael. Baik, jadi bisa saya simpulkan ya dari pembahasan kita kali ini, sebenarnya pariwisata berkelanjutan dan pariwisata edukasi itu saling berkaitan, saling mendukung, jadi nggak bisa dipisahkan. Yang dimana pariwisata berkelanjutan itu fokus pada bagaimana wisatanya atau destinasi wisata itu tetap berjalan tanpa merusak lingkungan maupun budaya. Sedangkan pariwisata edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga hal-hal yang ada di destinasi wisata tersebut. Seperti yang dijelaskan Mbak Rukma tentang wisata, terus tentang taman nasional. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Tanes tuh.
Terima kasih Mbak Ruma untuk pencerahannya, sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita dengar dari Mbak Ruma sendiri itu ternyata pariwisata itu luas banget ya Mbak ya jangkauannya, bukan buat wisatawan sekedar senang doang, tapi masyarakat juga ternyata terlibat ya Mbak ya, dimana mereka tuh bisa merasakan dampak dari pariwisata itu, mereka bisa menghasilkan ekonomi dari wisata itu sendiri ya Mbak ya. Bahkan wisatawan juga pulang dari tempat wisata itu mendapatkan pengalaman baru gitu dan pengajaran baru tentang bagaimana perjalanan wisata yang menyenangkan dan juga edukasi yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut ya Mbak. Untuk pengelolanya mungkin juga bisa belajar terkait pengembangan lingkungan yang lebih baik untuk keberlanjutan dari wisata itu sendiri ya Mbak ya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Mbak. Nih, kita masuk ke inti pembahasan kita nih ya. Saya mau dengar dari perspektif Mbak Delin sendiri. Buat Mbak Delin nih, kita kan udah bahas panjang lebar ya Mbak ya, terkait pariwisata keberlanjutan, terus prinsip dan strategi pariwisata. Dan sekarang kita ingin tahu nih Mbak, bagaimana sih aktivitas wisata edukasi yang udah diterapkan di Indonesia dan seperti apa sih aktivitas edukasi itu sudah sejauh mana berjalannya? Boleh Mbak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tanwestu untuk waktunya. Sebenarnya udah sedikit disinggung ya oleh Mbak Rukma tadi apa itu tentang pariwisata edukasi. Nah, di sini saya bakal jelasin lagi tentang pariwisata edukasi. Jadi, apa sih pariwisata edukasi itu? Jadi sebenarnya pariwisata edukasi itu di mana kegiatan wisata yang menggabungkan rekreasi dengan pembelajaran, sehingga si wisatawan ini sendiri bisa belajar sambil menikmati destinasi. Terus kemudian aktivitasnya ini biasanya melibatkan interaksi langsung dengan lingkungan. Contohnya interaksi dengan wisatawan dengan lingkungan, dengan budaya, sejarah, ataupun dengan masyarakat lokal langsung. Untuk di Indonesia sendiri, aktivitas pariwisata edukasi ini cukup berkembang pesat nih, karena kenapa? Karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, maupun sejarahnya. Oke, kita juga penasaran nih Mak, sama apa aja sih aktivitas wisata edukasi yang sudah diterapkan di Indonesia. Boleh disebutin nggak Mbak kira-kira? Ya, baik. Untuk ada beberapa contoh tentang pariwisata edukasi di Indonesia itu misal ada di Taman Nasional Waikambas, ada di Lampung Timur, di mana ini wisata belajar tentang konservasi gajah tus Sumatera. Jadi pengunjung ini bisa mengikuti tur edukasi, menemani habitat gajah, mempelajari tentang perilaku satwa, gajah, ataupun hewan-hewan lain yang ada di Taman Nasional Waikambas, dan berbagai upaya konservasi yang dilakukan juga. Untuk di bidang budayanya ini, contohnya ada di Desa Panglipuran, Bali, di mana wisata edukasi, di mana di sini tuh merupakan wisata edukasi yang menarik, di mana desa adat ini mempertahankan tata ruang tradisional dan nilai-nilai budaya Bali, sehingga wisatawan ini bisa mempelajari mengenai struktur rumah tradisional, aturan adat, serta kayak cara masyarakat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, serta kayak acara-acara sakral yang ada di Bali sendiri. Kemudian terdapat juga kayak interaksi langsung dengan masyarakat lokal, seperti memberi pengalaman belajar tentang kearifan lokal yang masih dijaga hingga saat ini. Mungkin ini ya, menurut perspektif Mbak Delin sendiri, kira-kira apa sih manfaat dari peserta edukasi yang nantinya ke depannya, apakah ada harapan atau inovasi baru yang muncul terkait untuk manfaat pariwisata edukasi bagi Indonesia sendiri tuh sebenarnya ada banyak nih. Yang pertama,
dapat meningkatkan kesadaran pelestarian alam dan budaya. Seperti wisata edukasi membuat wisatawan memahami pentingnya menjaga lingkungan, satwa, dan budaya lokal. Seperti tadi yang saya sebutkan contohnya di Taman Nasional Waikambas atau Desa Panglipuran, di mana pengunjung belajar mengenai melestarikan satwa dan adat-adat budaya. Kemudian yang kedua itu memberdayakan masyarakat lokal, di mana masyarakat sekitar destinasi berperan sebagai pemandu, pengelola, ataupun penyedia jasa wisata. Di mana hal ini membuat peluang ekonomi baru, kemudian dapat meningkatkan pendapatan lokal serta menumbuhkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Untuk yang ketiga, itu juga dapat mendukung pariwisata berkelanjutan, seperti yang disebutkan oleh Mbak Rukma tadi ya, dengan mengedepankan edukasi dan interaksi langsung yang bertanggung jawab. Pariwisata edukasi ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta perlindungan budaya. Kemudian yang keempat itu dapat meningkatkan citra dan daya tarik Indonesia, di mana Indonesia bisa dikenal tidak hanya sebagai destinasi wisata rekreasi nih, tetapi juga sebagai tempat belajar yang kaya akan pengalaman, baik tentang alamnya, budayanya, maupun sejarahnya, yang dapat menarik wisatawan mancanegara untuk mencari pengalaman-pengalaman yang bermakna. Kemudian yang kelima, ini dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk wisata, di mana aktivitas edukatif ini dapat mendorong pengalaman berbagai jenis wisata seperti agrowisata, wisata konservasi, wisata sejarah, dan wisata sejarah. Dan untuk harapan dan motivasi kedepannya itu saya berharap pariwisata edukasi di Indonesia ini bisa lebih interaktif gitu dan berbasis teknologi. Misalnya kita menggunakan fitur VR atau AR untuk pengalaman belajar sejarah ataupun alam. Atau bisa juga dengan platform digital untuk menghubungkan wisatawan dengan program edukasi di desa-desa penyangga. Kemudian selain itu, pengelolaan pariwisata edukasi ini bisa lebih berkelanjutan dengan memastikan lingkungan dan budaya tetap terjaga sambil tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Saya juga berharap untuk inovasi yang bisa menggabungkan wisata edukasi dengan pengembangan keterampilan lokal, sehingga wisatawan ini tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap komunitas. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Delin. Jadi dapat saya simpulkan dari ketiga pembicara kita kali ini ya, ada Mbak Fadila, Mbak Rukma, dan Mbak Delin, bahwa sebenarnya aktivitas pariwisata edukasi Indonesia ini tuh udah berkembang ya, menjadi salah satu bentuk wisata yang menggabungkan pengalaman belajar dengan rekreasi. Jadi bisa dimulai dari destinasi seperti kebun raya, desa, terus museum, taman konservasi. Jadi itu semua tuh menyediakan kesempatan bagi wisatawan atau pengunjung untuk memahami lingkungan, budaya, dan sejarah di tempat itu atau di destinasi itu. Nah, selain memberikan pengalaman yang edukatif bagi pengunjung, pariwisata edukasi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal ya, melalui pelibatan dalam pengelolaan wisata seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Delin dan Mbak Rukma. Luar biasa menarik Terus sekali ya Mbak ya. penyediaan produk Dari lokal. Mbak-mbak sekalian Mungkin yang itu yang masih dapat saya semester simpulkan, 6 Mbak ya. ternyata ilmunya sudah semenarik itu ternyata ya pariwisata. Apalagi kalau kita dengar tadi dari pariwisata yang awalnya hanya memfokuskan kunjungan wisatawan beralih ke pariwisata yang memfokuskan bagaimana kedepannya terkait keberlanjutannya, terus berfokus lagi ternyata pariwisata itu memiliki ranah edukasinya gitu ya Mbak ya. Saya pengen tahu nih terkait pengalaman-pengalaman Mbak-mbak yang udah semester akhir, kira-kira sebagai anak pariwisata udah pernah kemana aja sih Mbak? Boleh mungkin untuk Mbak Fadila atau Mbak Ruma, Mbak Delin boleh mungkin.
Kalau dari saya sih ke waktu ini aja sih, waktu kuliah lapangan kan itu ke pantai-pantai kan kita ya. Jadi selain kalau nggak ada tugas kuliah nggak bakal kemana-mana aja. Tapi menurut mbak-mbak sekalian, dapat gak sih feel jadi anak pariwisata itu kayaknya kita sebagai pengunjung perspektifnya berbeda gitu dari kita yang sebagai anak pariwisata sendiri gitu. Izin jawab ya. Mungkin kalau dari perspektif sebelum jadi anak pariwisata dan setelah jadi anak pariwisata tuh beda banget. Pas masih SMA gitu ya, kayak kita kunjungin nih Museum Lampung. Oh ternyata ini ya Museum Lampung ya, cuman sekedar lihat-lihat aja gitu. Tapi setelah kita jadi anak pariwisata, kayak Museum Lampung tuh bisa dilihat kayak, oh ini nih kayaknya kurang deh, bisa ditambahin AR atau bisa ditambahin yang tadi pariwisata edukasi tadi yang bisa kita tambahin menjadi Museum Lampung itu bisa ditambahin dengan teknologi yang ada di zaman sekarang gitu, kayak bisa tambah lagi dengan, jadi kita perspektif gitu tuh beda gitu terkait yang sebelumnya kita kayak kurang gitulah istilahnya. Tapi setelah kita jadi anak pariwisata tuh kayak kita bisa tuh kayak nambahin pengetahuan yang kita sudah pelajarin di kuliah itu ke wisata yang kita kunjungi gitu. Berarti udah mulai dirasakan gitu ya Mbak ya, perbedaan dari berkunjung ke tempat wisata bukan hanya sekedar wisatawan tapi sudah mulai menerawang gitu ya Mbak ya, terkait wisata-wisata itu ada apa aja dan bagaimana gitu ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Kalau untuk Mbak Delin sendiri, kira-kira pengalamannya udah kemana aja Mbak? Kita mau tahu dong. Kalau saya sama sih kayak Rukma, mungkin kita mengunjungi ke tempat-tempat wisata waktu pas mata kuliah studio, kita jalan-jalan mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata kayak wisata alam, wisata budaya. Dan buat perspektifnya bener sih, kayak dulu kita cuman tempat wisata tuh ya udah cuma ngeliat wisatanya aja, tapi setelah kuliah itu kita bisa melihat kayak misal kita datang ke tempat wisata, kita bisa ngeliat oh ini loh tata letaknya tuh kurang, oh ini kurang ini aturannya kayak gini gitu sih, lebih ke menganalisis lagi gitu. Luar biasa sekali ternyata dampak dari pariwisata ini ya Mbak ya. Aduh sayang sekali mengingat waktunya ternyata sudah cukup ya Mbak ya. Sangat disayangkan sekali. Mungkin kalau mau bertanya-tanya lebih lanjut boleh kali ya ke mbak-mbaknya. Oke, mungkin untuk sesi terakhir mungkin boleh untuk sesi foto bersama. Oke, kita hitung ya, dimulai dari 1, 2, 3. Bener dulu anjir. Oke, kita foto sekali lagi Mbak. 1, 2, 3. Oke, semoga apa yang dimaterikan disampaikan menjadi amal ilmu buat kita ke depannya dan juga menjadi pedoman untuk perkembangan pariwisata khususnya Indonesia maupun di Bandar Lampung ya Mbak ya. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih sudah dapat sharing ilmu di podcast kita kali ini. Mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi lebih dalam lagi. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tan. Terima kasih Mbak Tan, Bang Pael.